Tacko Fall adalah pemain tertinggi di NBA musim lalu, yaitu 229 cm, dan ada di peringkat ketiga pemain tertinggi sepanjang sejarah NBA. Tak hanya punya tinggi badan setinggi itu, namun ia punya wingspan 254 cm, bahkan lebih tinggi dari tinggi badannya. Punya tinggi badan 2,3 meter pasti sangat membantu dan mudah mencetak angka, bukan kalau dalam basket? Tapi ternyata Tacko hanya bertahan 3 musim saja di NBA dan hanya main 40 game total. Kebanyakan ia hanya dimainkan saat menit-menit garbage atau menit di mana tim sudah menang atau kalah jauh di akhir-akhir pertandingan. Jadi nggak ada gunanya. Padahal dalam 3 musim harusnya ada 200 lebih game NBA yang bisa ia mainkan. Apa yang terjadi? Dan apa yang membuat potensi pemain tertinggi NBA ini hancur? Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Tacko Fall hanya pernah bermain di 2 tim di NBA, yaitu Boston Celtics dan Cleveland Cavaliers. Sebagai gambaran, pemain yang bermain kurang dari 15 menit setiap game dianggap sebagai cadangan mati di NBA. Di Celtics, Tacko bermain 2 musim. Pertama pada musim 2019-2020, di mana ia hanya bermain 7 pertandingan dan hanya mencatatkan 3,3 poin per game, 2,1 rebounds per game, dan cuma main 4,7 menit per game. Lalu pada 2020-2021 ia main 19 game, namun cuma mencatatkan 2,5 poin per game, 2,7 rebounds per game, dan main cuma 7,2 menit per game. Lalu di Cavaliers, ia cuma main 11 game dan mencatatkan 1,1 poin per game, 2,1 rebounds per game, dan 5,4 menit per game. Gue jujur agak kasihan melihat Tacko Fall cuma punya raihan seperti ini, padahal ia punya tinggi badan seperti itu. Untuk musim ini, yaitu 2022-2023, ia sudah keluar dari NBA dan bermain di Liga CBA, Liga Basket Profesional Negara Cina, di tim Xinjiang Flying Tigers. Tacko Fall sudah terkenal sejak ia SMA. Tak hanya karena tinggi badannya, namun juga performanya di lapangan. Bersekolah di Liberty Christian Prep School, di tahun terakhirnya ia mencatatkan 20 poin per game, 15 rebounds per game, dan 5,1 blocks per game. Wow! Sudah seperti monster dan tidak ada yang bisa layup kalau ada Tacko Fall di bawah ring. Ketika ia lulus, ia diberi predikat rekrutan bintang 4 SMA dan ada sekitar 40 kampus yang tertarik kepadanya. Ia berkuliah di University of Central Florida atau UCF. Ketika Tacko Fall hendak masuk ke NBA, dunia fans NBA dibuat hype dengan dirinya. Ia diprediksi akan mendominasi NBA dan dibilang sebagai the next Yao Ming, karena Yao Ming dan Tacko Fall benar-benar punya tinggi badan yang sama. Di kampus pun ia masih terbilang sebagai bintang, di mana ia dianggap sebagai pemain yang sangat efisien. Peringkat 2 field goal tertinggi di seluruh negara Amerika. Tak hanya itu, namun defense-nya juga sangat hebat. Ia punya raihan 10,9 points per game, 2,6 blocks per game, dan 9,5 rebounds per game di musim keduanya di kampus dan selalu memimpin perolehan rebound dan blocks dari timnya itu. Ia juga mendapatkan gelar AAC Defensive Player of the Year 2017. Setelah 4 tahun membela tim kampusnya, ia akhirnya masuk ke NBA Draft 2019. Namun sayang, tidak ada tim NBA yang mau mendraftnya. Sekarang kita bahas kenapa alasan Tacko Fall bisa gagal di NBA. Alasan utamanya ternyata adalah ia tak diberi kesempatan. Memang saat ini NBA adalah liga yang mengandalkan pemain cepat, bisa menembak 3 angka, dan bisa main full 1 pertandingan penuh. Dan 3 hal ini adalah hal yang tak dipunyai Tacko Fall. Ia memang tinggi dengan tangan yang sangat panjang, namun ketika masuk di NBA, ternyata defense-nya tidak bisa mengimbangi permainan cepat di NBA. Bahkan defense-nya terbilang buruk. Tapi seharusnya kalau ia mau berkembang dan diberi kepercayaan oleh pelatih, bukan tak mungkin ia bisa memperbaiki semuanya. Pastinya tak susah bagi mantan Defensive Player of the Year kampus untuk adaptasi di NBA. Ia hanya perlu kesempatan. Bukti lain adalah raihannya ketika bermain di NBA G League. Akhir 2021, ia sempat diturunkan ke tim Cleveland Charge di NBA G League. Dan di sana ia kembali mendominasi dengan 14,8 points per game, 10,4 rebounds per game, dan 2,7 blocks per game. Musim ini saja, raihan 2,7 blocks per game sudah berada di peringkat keempat tertinggi di G League. Bahkan ketika ia bermain di Cina sekarang, statistiknya juga hebat dengan 14,3 points per game, 9,3 rebounds per game, dan 3,1 blocks per game dengan sangat efisien. Alasan lain ia gagal di NBA adalah ia berada di tim yang hebat. Kita ambil saja perbandingan center tinggi yang jago defense namun sangat lambat, yaitu dengan Brook Lopez. Lopez dikatakan salah satu pemain terlambat di NBA sekarang. Maklum, tingginya 216 cm dengan berat 128 kg. Namun ketika ia masuk NBA, ia berada di tim New Jersey Nets, tim yang sangat buruk. Jadi ia dijadikan opsi pertama dan langsung menjadi starting 5 center sejak awal berkarir.
Ia pun makin berkembang menjadi All-Star, ditambah lagi sekarang ia menambahkan kemampuan tembakan 3 angkanya, yang membuatnya jadi salah satu center paling dicari di zaman sekarang. Karena jarang ada pemain tinggi besar yang jago defense sekaligus bisa menembak 3 angka. Lopez bisa berkembang seperti ini tentu karena satu hal, yaitu kesempatan, karena ia bermain di tim yang buruk. Ketika Fall masuk, Celtics sedang di puncak kejayaannya dengan segudang pemain hebat. Saat pindah ke Cavaliers, Cavs juga penuh dengan pemain muda mereka yang juga sangat hebat dan berkembang. Ditambah lagi ada duo Jarrett Allen dan Evan Mobley yang jauh lebih cepat dan bisa menembak 3 angka. Taco Fall tentu tak terpakai di Cavaliers. Dan itu membawa kita ke alasan terakhir, yaitu ia juga tak bisa menembak. Lambat bergerak membuat rekan setimnya kesusahan untuk mengumpannya, karena peluang untuk melakukan assist jadi lebih kecil. Pemain lambat hanya bisa mengandalkan rebounding. Ditambah lagi badan Taco Fall juga tak terlalu besar. Jadi ia susah melakukan post play ke lawan karena ia mudah di steal dan tak bisa menggeser lawannya. Berbeda halnya dengan Bol Bol dan Kristaps Porzingis, pemain yang berada di peringkat ketiga dan kedua dengan badan tertinggi di NBA sekarang. Bol Bol bahkan masuk dalam perbincangan Most Improved Player NBA musim ini, karena Bol Bol punya ball handling yang hebat, bisa mengatur offense dan bisa menembak 3 angka. Sebenarnya Bol Bol juga mirip dengan Taco Fall, di mana saat ia masuk, ia berada di tim hebat yaitu Denver Nuggets, jadi ia tak dapat kesempatan main. Tapi ketika sekarang ia pindah ke tim yang buruk yaitu Orlando Magic, potensinya langsung terlihat. Kalau Kristaps Porzingis, ia bahkan sempat menjadi All-Star karena ia sangat hebat menembak 3 angka dan post play. Hanya karena ia banyak drama saja, ia jadi sering pindah-pindah tim. Yang terparah adalah Taco Fall juga tak bisa menembak free throw, di mana presentasenya cuma 32%, sangat-sangat rendah. Jadi lawan tinggal melakukan foul saja kepadanya, toh juga free throw-nya nggak bakal masuk. Jadi kayaknya Taco Fall memang lebih cocok untuk mendominasi di liga dengan permainan yang tak terlalu cepat dan belum bertransisi ke tembakan 3 angka, yaitu liga-liga internasional. Dan kalau menurut pandangan gue, Taco Fall mungkin bisa aja kembali ke NBA kalau ia sudah bisa mengatasi 3 hal tadi, tapi memang butuh perjuangan ekstra keras. Jadi menurut kalian gimana guys? Apakah Taco Fall bisa kembali ke NBA dan mendominasi seperti di liga-liga luar? Tulis di kolom komentar di bawah. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.